Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kok banyak banget siswa yang kelihatannya bosen dan nggak termotivasi di sekolah? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal krisis keterlibatan yang ternyata makin dalam di sistem pendidikan kita, sekaligus melihat sebuah solusi baru yang sangat menjanjikan. Oke, biar kita benar-benar paham separah apa masalahnya, kita lihat angkanya langsung ya. Siap-siap, karena data ini jujur cukup bikin gagat. Coba bayangin, cuma 32% siswa kelas 10 yang merasa benar-benar terlibat di sekolah. Ini bukan angka main-main loh, ini dari survei besar Gallup. Artinya apa? Artinya kalau ada 10 anak, hampir 7 di antaranya itu rasanya kayak ya udah sekolah ya sekolah aja, nggak ada koneksi sama sekali dengan apa yang mereka pelajari. Nah, lihat deh grafik ini. Trennya itu ngeri banget, menukik tajam ke bawah. Semakin lama anak-anak kita sekolah, semangatnya malah makin padam. Dari yang awalnya hampir semuanya semangat 45, pas udah gedean, tinggal sepertiganya yang bertahan. Ini kan ironis banget. Dan masalahnya tuh nggak berhenti di situ aja. Ini bukan cuma soal semangat belajar loh. Data ini nunjukin kalau kesejahteraan emosional mereka juga anjlok. Jadi ini bukan lagi sekedar soal anak bosen, tapi udah nyerempet ke krisis kesehatan mental di lingkungan sekolah. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa bisa begini? Apa sih akar masalahnya? Kenapa sekolah modern kita kayak nggak nyambung sama kebutuhan anak-anak zaman sekarang? Ini dia nih salah satu biang keladinya. Sistem sekolah kita tuh kayak mesin waktu yang macet di awal abad ke-20. Dulu dirancang buat era industri, modelnya kayak pabrik, jelas udah nggak relevan lagi di dunia digital yang serba cepat dan terus berubah kayak sekarang. Sementara itu, coba lihat dunia yang dihadapi anak-anak kita sekarang. Mereka harus mikirin soal perubahan iklim, soal pekerjaan mereka nanti bakal digantiin AI atau enggak. Penuh dengan ketidakpastian. Harusnya, sekolah itu kan ngebekalin mereka buat hadapin masa depan ini, bukan malah nyiapin mereka buat masa lalu. Nah, kalau jurangnya selebar ini, terus gimana dong cara nyambunginnya lagi? Untungnya, para ahli pendidikan udah mulai mikirin solusinya. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, tapi sebuah rombakan total dalam cara kita memandang belajar. Ini bener-bener sebuah panggilan ya. Kita tuh butuh semacam prinsip moral yang baru buat sekolah. Prinsip yang menempatkan proses belajar itu sendiri, tujuan hidup siswa, dan juga kesejahteraan mereka, semuanya di level yang sama pentingnya. Semuanya jadi prioritas utama. Dan solusi yang ditawarkan itu namanya pembelajaran mendalam atau deeper learning. Kedengarannya simpel ya, pembelajaran berkualitas yang melekat. Tapi apa sih artinya di balik kata-kata itu? Yuk kita bedah lebih dalam. Terus, apa sih yang bikin pembelajaran mendalam ini beda? Apa yang membuatnya istimewa dibanding cara ngajar yang kita semua kenal selama ini? Intinya, pembelajaran mendalam itu bukan lagi soal hafalan buat ujian terus lupa. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana caranya bantu siswa nemuin apa yang mereka suka, minat mereka apa, dan gimana caranya nyambungin pelajaran di kelas sama kehidupan mereka di dunia nyata. Nah, di sini peran guru juga jadi beda banget. Dari yang tadinya sumber segala ilmu, sekarang jadi lebih kayak fasilitator. Jadi, guru bukan lagi yang ngasih semua jawaban, tapi yang ngebimbing siswa buat nemuin jawabannya sendiri. Keren kan? Biar lebih kebayang gimana cara kerjanya, kita lihat contoh nyata ya. Ada cerita tentang seorang siswa namanya GB yang semangat belajarnya tuh tadinya udah hilang. Jadi, si GB ini dengan dikasih kesempatan buat ngulik minatnya di bidang olahraga di kelas kinesiologi, dia nggak cuma jadi pinter soal itu, dia juga jadi lebih percaya diri, jadi nemuin potensinya. Nah, ini dia kekuatan dari belajar yang berangkat dari passion. Pendekatan ini punya kerangka kerja yang sering disebut 6C. Ada karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, sama berpikir kritis. Ini bukan cuma mata pelajaran tambahan loh, ini tuh skill-skill penting banget yang dibutuhin buat bisa sukses dan jadi warga dunia yang baik di abad 21 ini. Oke, idenya kedengeran bagus banget kan? Tapi tentu nggak segampang itu buat nerapin ini di semua sekolah. Ada tantangan besarnya. Coba kita lihat. Soalnya perubahan kayak gini itu butuh lebih dari sekedar proyek percontohan di beberapa sekolah aja. Ini soal mengubah budaya. Dan budaya itu nggak bisa diubah cuma dengan surat keputusan dari atas. Perubahannya harus tumbuh dari bawah, dari dalam sistem itu sendiri. Supaya bisa berhasil, perubahannya harus jalan barengan di semua level. Gurunya harus disupport, sekolahnya harus mendukung, sampai kebijakan di tingkat dinas pun harus sejalan. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri.
Kuncinya ya kolaborasi. Jadi, pada akhirnya, ini semua kembali ke kita. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat fundamental. Pilihan yang bakal nentuin masa depan pendidikan anak-anak kita. Ada dua jalan di depan kita. Pilihan pertama, kita terus-terusan nambal sulam sistem yang udah jelas-jelas usang ini, yang bikin siswa kita cemas dan gak semangat. Atau, pilihan kedua, kita berani ambil langkah besar, bangun sesuatu yang baru. Sebuah sistem yang benar-benar dirancang untuk kebutuhan setiap anak. Jadi, jalan mana yang akan kita pilih? Masa depan pendidikan itu ada di tangan kita semua loh. Entah kita orang tua, pendidik, atau sekedar warga negara yang peduli. Kita semua punya suara untuk memilih jalan yang akan memberdayakan generasi penerus kita, biar mereka siap menghadapi dunia yang menanti di depan.